Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Badiyah, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi 2 yang diampu oleh Bapak Ali Musyafa. Di sini saya akan menyampaikan 4 materi, yaitu mengenai penafsiran para mufasir mengenai Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua yaitu ada munasabat al-ayat dari Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang ketiga, asbabun nuzul Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang keempat yaitu tentang analisis Quran Surat Al-Mujadilah kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama yaitu penafsiran para mufasir. Menurut Prof. Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, pada penafsiran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yaitu mengenai sopan santun atau etika suatu majelis, yaitu jika kita disuruh orang berdiri untuk memberikan tempat kepada yang lain yang lebih patut duduk di tempat yang kamu duduki itu, maka kita segeralah berdiri. Yaitu selanjutnya, jika disuruh berdiri karena karena kita sudah lama duduk, supaya orang lain yang belum mendapatkan kesempatan diberi peluang pula, maka segeralah kita berdiri. Kalau sudah ada saran menyuruh berdiri, janganlah berat ekor atau seakan-akan terpaku pinggulmu di tempat itu dengan tidak hendak memberi kesempatan kepada orang lain. Yang kedua yaitu penafsiran menurut Quraisy Shihab, yaitu tafsir Al-Misbah, yaitu kita dilarang untuk berbisik yang diturunkan oleh ayat-ayat yang lalu merupakan salah satu tuntunan akhlak guna membina hubungan harmonis antara sesama. Berbisik di tengah orang lain mengeruhkan hubungan melalui pembicaraan itu. Ayat di atas merupakan tuntunan akhlak yang menyangkut perbuatan dalam majelis untuk menjalin harmonis dalam suatu majelis. Yang ketiga yaitu penafsiran menurut Mustafa Al-Muraghi, yaitu yang tafsirnya tafsir Al-Muraghi, yaitu mencakup pemberian kelapangan dalam menyampaikan segala macam kebaikan kepada kaum muslimin dan yang menyenangkannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang mungkin dengan mengikuti perintah-perintahnya, khususnya orang-orang yang berilmu di antara mereka, derajat-derajat yang banyak dalam hal pahala dan tingkatan-tingkatan keridhaan. Yang selanjutnya yaitu penafsiran menurut Sohwah At-Tafa'athir, yaitu ayat 11 tadi menjelaskan untuk saling memberi kelapangan, yaitu pada apa-apa yang dibutuhkan manusia, pada tempat, di rezeki, hati, dan juga menunjukkan bahwa setiap orang yang meluaskan majelis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan dan kebahagiaan, dan Allah akan meluaskan baginya di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang-orang mukmin dengan perumpamaan dan perintahnya dan perintah Rasulnya. Orang-orang yang pandai di antara mereka
pada khususnya tingkat yang tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi derajat yang tinggi sampai dengan surga. Ayat 11 ini sebagai pujian kepada para ulama yang mempunyai kelebihan dengan ilmunya. Dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang yang beriman dan berilmu di antara orang mukmin sebagai syafaat kepada 3 orang, yaitu para nabi, ulama, syuhada. Dan keutamaan ilmu dalam keimanan sebagai simbol manusia yang mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu mengenai materi munasabat al-ayah. Dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 12. Yang selanjutnya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, bagaimana pendapatmu dengan sedekah 1 dinar? Aku menjawab, mereka tidak akan mampu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana dengan setengah dinar? Aku kembali menjawab, mereka tidak akan mampu membayarnya. Maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kalau begitu berapakah yang mereka mampu membayarkannya? Menjawab, sebiji gandum. Lalu Nabi menjawab, bersabda, sesungguhnya kamu ini adalah orang yang sangat zuhud atau menjauhi keduniaan. Maka turun ayat ini, yaitu firman-Nya, apakah kalian takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul, yaitu mengenai keterangan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang mengenai asbab an-nuzul surat Al-Mujadalah ayat 11, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bahwa ayat ini turun pada hari Jumat. Ketika itu melihat beberapa sahabat yang dulunya mengikuti perang Badar dari kalangan muhajirin maupun ansor, di antara Thabit Ibnu Qais, mereka telah didahului orang dalam hal tempat duduk. Lalu mereka pun berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengucapkan salam dan Rasulullah menjawab salam mereka. Kemudian mereka menyalami orang-orang dan orang-orang pun menjawab salam mereka. Mereka berdiri menunggu untuk diberi ke lapangan, tetapi mereka tidak diberi ke lapangan. Rasulullah merasa berat hati. Kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang di sekitar beliau, berdirilah engkau wahai fulan, berdirilah engkau wahai fulan. Mereka tampak berat dan tidak enakan. Beliau tak tampak oleh mereka. Kemudian orang-orang itu berkata, demi Allah, dia tidak adil kepada mereka. Orang-orang itu telah mengambil tempat duduk mereka dan ingin berdekat dengan Rasulullah, tetapi dia menyuruh mereka berdiri dan menyuruh duduk orang-orang yang datang terlambat. Selanjutnya analisis ayat 11 surat Al-Mujadalah kaitannya dengan pendidikan, yaitu keutamaan menuntut ilmu dan berlapang dada. Keutamaannya menuntut ilmu juga menjadi poin penting dalam ayat tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang tidak mau atau enggan mencari ilmu.
Dalam kitab tafsir fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb menjabarkan ayat ini sebagai keutamaan kepada kaum muslimin untuk berlapang dada dan mentaati perintah atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Iman dan ilmu akan mendidik jiwa seorang muslim untuk bermurah hati dan taat, apalagi kepada orang yang dijinai oleh Rasulullah. Dan sesungguhnya taat dan patuh itu akan menghantarkan seseorang muslim kepada derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, dan balasannya adalah diberikan kelapangan dalam hidup. Apalagi majelis Rasulullah adalah taman-taman surga di mana malaikat pun turun memberikan doa kepada para penuntut ilmu di dalamnya. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintai ampun oleh penduduk langit dan bumi, bahkan hingga ikan yang ada di dasar laut. Itu ada dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Adab menuntut ilmu lain yang dapat diambil dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 10 tersebut adalah selain taat kepada guru atau pemberi ilmu, juga harus mendekat duduk kepada guru agar lebih jelas mendengarkan isi ilmu yang diberikan oleh guru kita. Selanjutnya, memberi kelapangan duduk kepada peserta majelis lainnya apabila orang yang dihormati atau disayangi oleh Allah dan Rasul-Nya bukanlah hal yang terlarang. Bahkan hal itu dapat menambah keridhaan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang ada pada ayat ini dapat diambil oleh kaum muslim adalah melapangkan hati, menjalin hubungan harmonis kepada sesama penuntut ilmu, dan memuliakan orang lain yang memiliki jasa-jasa kepada agama. Jadi kesimpulan materi yang saya sampaikan tadi adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini memberikan gambaran dan perintah bagi setiap manusia untuk menjaga adab sopan santun dalam suatu majelis pertemuan dan adab sopan santun terhadap Rasulullah. Al-Mujadalah merupakan salah satu surat Al-Quran dengan jumlah ayat 22 ayat. Surat ini turun di Madinah yang diturunkan sesudah surat Al-Munafiqun, termasuk golongan surat Madaniyah yang diturunkan sesudah surat Al-Munafiqun tadi. Adapun isi kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11 ini berhubungan dengan etika dan sopan santun pendidikan, yakni kajian tekstual. Dalam pandangan Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul dan melebihi dari makhluk-makhluk lain guna menjalankan kekhalifahan di muka bumi ini. Yang kedua yaitu kajian kontekstualnya. Al-Quran menginformasikan kepada umat manusia bahwa ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk meraih ilmu pengetahuan, di antaranya panca indera dan akal, yakni ada 4 sarana yang dapat digunakan untuk memperoleh ilmu, yaitu pendengaran kita, mata sebagai penglihatan, akal, dan hati. Observasi dari trial and error atau coba-coba, pengamatan, percobaan, dan tes kemungkinan. Akal, disamping mata, telinga, dan pikiran sebagai sarana untuk meraih pengetahuan, Al-Quran pun menggarisbawahi bagaimana pentingnya peran kesucian hati. Ilmu pengetahuan akan mudah diraih dan dipahami dengan baik apabila hati seorang itu bersih. Dari sinilah para ilmuwan muslim menerangkan pentingnya taghziyah an-nafas atau penyucian jiwa guna memperoleh hidayah atau petunjuk dan pengajaran serta bimbingan Allah.
Selanjutnya, saran untuk kita semua yang dapat kita petik dari surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu sebagai orang yang menuntut ilmu, kita harus bisa mengamalkan. Selanjutnya, saran yang dapat kita ambil dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu yang pertama, sebagai seorang yang menuntut ilmu, kita harus bisa mengamalkan isi kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu rajin dan taat beribadah kepada Allah, bersikap sportif dan konsekuen dengan bersedia menerima kesalahan dan kekurangan diri sendiri, serta mengakui kelebihan dan kebenaran dari orang lain. Selanjutnya, bekerja atau belajar sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Yang keempat, bekerja atau belajar dengan penuh semangat sehingga dipandang sebagai sesuatu yang menyenangkan. Yang kelima, bekerja dengan sikap penuh tanggung jawab, tidak hanya kepada manusia melainkan kepada Allah. Yang keenam, bekerja dengan didasari niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, disiplin dan taat asas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik diri sendiri maupun orang lain. Yang kedelapan, menghormati hak dan kewibawaan orang lain, sebab pada dasarnya semua orang ingin dihargai dan dihormati kewibawaannya. Yang terakhir, rajin dan giat mencari ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Cukup sekian pemaparan materi mengenai Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.